Salam. Sekali lagi salam. Apa kabarnya saudaraku? Kita semua dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kami Tuhan berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang malam, bahkan hingga pagi ini kami boleh merasakan kesehatan yang berasal daripada Engkau, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah senantiasa ibadah kami ini Engkau ambil alih sepenuhnya. Engkau yang bertahta atas pujian penyembahan kami pada pagi hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak segala kuasa kegelapan, penghulu di udara, tiap-tiap orang jahat yang penguasa yang bukan berasal daripada Engkau, yang ada di dalam hati pikiran kami, yang membuat kami tidak damai sejahtera, yang membuat hati dan pikiran kami kacau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak ikat peta hancurkan segala kuasa itu. Di dalam nama Yesus yang berkuasa, keluar Engkau dari tempat ini, keluar Engkau dari hati dan pikiran kami, karena Engkau tidak ada tempatku di sini. Di sini adalah tempat kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami Tuhan. Jika didapatkan kami berdosa bersalah pada saat ini ya Bapa, baik sengaja maupun tidak sengaja, Roh Kudus-Mu mengalir atas kehidupan kami, atas pelayanan kami. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita. Kita sembah Allah kita yang hidup. Kita sembah Allah kita. Terima kasih Tuhan.
dahsyat dan luar biasa. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian sukacita kita. Rayakan Yesus.
anak-anak sekolah minggu. Mari kita angkat tangan kita berdoa untuk anak-anak sekolah ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan dalam hidup kami. Bahkan saat ini Tuhan, kami ingin berdoa bagi anak-anak sekolah minggu. Engkau memberkati mereka Tuhan, apa yang diajarkan oleh guru sekolah minggunya supaya bisa menjadi pelajaran yang baik bagi hidup mereka, menjadi berkat, menjadi pelajaran yang berguna juga Tuhan. Kau memberkati guru yang mengajar Tuhan supaya apa yang ia berikan dapat disampaikan dengan baik kepada anak-anak dan anak-anak bisa mengerti Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami menolak segala kuasa-kuasa penghulu udara, segala hal-hal yang buruk yang mencoba menghancurkan hidup mereka Tuhan. Kami tolak ikat patah, hancurkan alasannya di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Engkau melindungi anak-anak kami Tuhan, Engkau menjaga mereka di masa kecil hingga mereka menjadi orang yang dewasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan. Pada saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita angkat pujian terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita hatikanku dengan darah-Mu. Kau selamatkanku
Bagimu segala hormat dan pujian kemuliaan. Terima kasih Roh Kudus. Ini waktu bagi kami berbicara, berkata-kata. Ajar kami, bawa kami masuk kepada dimensi yang lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu. Penuhi setiap pribadi kami dengan urapan. Penuhi setiap pribadi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami dengan api-Mu. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Sebab itu Tuhan Yesus berbicara. Kami rindu dan siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami rindu dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari semua kita sama-sama katakan amin. Kita lagi berikan kemuliaan yang banyak bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Perasaan kita itu sudah ribuan orang. Amin. Kita bangun sebuah pujian penyembahan Tuhan. Saat kita membangun ini Bapak Ibu sebenarnya, maka dapat dari perbuatan jiwa. Amin. Mari kita belajar Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada satu dimensi penyembahan yang Tuhan mau bawa kita lebih lagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu dalam beribadah seperti ini itu seperti api yang berkobar-kobar. Nah, perkara itu dimulai dari kehidupan pribadi kita. Saat setiap pribadi kita membangun sebuah kehidupan yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Pada setiap pribadi kita membangun sebuah kehidupan yang intim dengan Tuhan. Dan semua kita membawa api itu ke dalam ibadah seperti ini, maka itu seperti sebuah kobaran api yang besar. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus mulai dikerjakan melalui hidup kita. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita membuka firman Tuhan hari ini tentang tabut Allah. Kita belajar tentang tabut Allah. Tabut Allah ini adalah lambang kehadiran Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dulu bangsa Israel ya memiliki tabut Allah, dan itu rancangan Allah sendiri. Jadi Allah berfirman kepada Musa supaya membuat satu tabut dengan ukuran, dengan bentuk ya, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya mau bilang bahwa tabut Allah itu adalah gambaran kehadiran Allah di tengah bangsa Israel. Yang mana pada saat mereka menghormati tabut itu, pada saat mereka sungguh-sungguh menghargai tabut kehadiran Allah itu, maka yang terjadi adalah berkat Tuhan dicurahkan oleh bangsa Israel. Tetapi sebaliknya pada saat mereka mengabaikan tabut Allah itu, mereka tidak lagi melakukan perayaan yang pantas bagi kehadiran Allah di tengah mereka, maka yang terjadi sebaliknya. Untuk bahkan kita belajar nanti ada Usa yang bernama Usa, anak seorang Lewi, anak seorang Abinadab yang menikmati karena dia sembarangan hidup tabut Allah. Hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini cukup panjang sebetulnya kita bacakan, tetapi enggak apa-apa. Kita panjang saja baca firman Tuhan. 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 23, panjang. Tapi saya sebetulnya bisa saya ambil beberapa ayat, tetapi rasanya kurang lengkap kalau kita tidak baca semuanya. 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 23. 2 Samuel 6 ayat 1 sampai yang ke 23. Bicara tentang tabut dipindahkan ke Yerusalem. 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 23, demikian firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan orang Israel, 30.000 orang banyaknya,
Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Beale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubi. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahyo anak-anak Abinadab mengantarkan mereka itu kereta itu. Usa berjalan ke samping tabut Allah itu, sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian tetapi gambus, rebana, kelutung dan jeracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpan dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila mengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukang. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dengan dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Michal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatilah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekerat roti budar, sekerat daging, sepotong kue kismis. Dan sudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Michal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Michal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjukkan aku menjadi raja atas umat Tuhan yang di atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Michal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari mati. Amin. Cukup panjang Bapak Ibu, tetapi ini perlu kita bacakan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Judul firman Tuhan hari ini adalah dengan judul Tabut Allah. Tabut Allah itu adalah sekali lagi lambang kehadiran Allah. Di zaman perjanjian lama Bapak Ibu saudara sekalian, tabut Allah itu sekali lagi adalah gambaran kehadiran Allah di tengah bangsa Israel. Dan tabut Allah itu dibangun oleh Allah sendiri melalui Musa. Dan ada seorang pekerja yang ditunjuk oleh Allah. Kalau kita baca Bapak Ibu di Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 6, di sana bagaimana Allah menyuruh Musa untuk menunjukkan satu orang yang bernama Bezalel. Nah, ditunjuklah Bezalel untuk membuat tabut Allah dengan ukuran ya 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, 1,5 hasta juga tingginya. Kotak gitu Bapak Ibu, peti.
Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ada satu kejadian di mana pada saat itu Yosua, Bapak Ibu sekalian, mereka berperang dengan Yeriko, ya kan? Mereka berperang dan mau menghancurkan Yeriko. Dan bangsa Israel mereka berkeliling. Dan apa yang mereka bawa? Tabut Allah. Dan Alkitab mencatat pada saat mereka berkeliling dan membawa tabut Allah itu mengenai Yeriko, maka Yeriko yang sedang mereka kelilingi itu hancur. Dan ada satu kejadian lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat 300 sampai 350 tahun kemudian, pada saat zaman Eli, ya, pada saat itu menjadi imam di Silo dan bersama dengan anak-anaknya Hofni dan Pinehas, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu 300 sampai 350 tahun kemudian. Nah, pada saat itu mereka tidak lagi menjaga kekudusan daripada tabut Allah. Nah, Alkitab mencatat anak-anak daripada Imam Eli ini mereka sembarangan. Mereka mengambil korban daging yang dipersembahkan kepada Allah itu mereka ambil sebelum dipersembahkan kepada Allah, mereka makan dulu. Dan mereka berbuat cabul di hadapan tabut Allah itu. Dan Alkitab mencatat Bapak Ibu sekalian, pada saat itu Daud baru diangkat menjadi raja oleh Samuel. Ini pada zaman Samuel itu ya, dia yang anak seorang yang dibawa ke imam, ya. Dialah Samuel yang sudah kecil, dia ada di Nob itu dia bersama dengan imam itu. Bapak Ibu sudah terkasih, apa yang saya sampaikan di sini bahwa pada saat bangsa itu menghormati tabut itu, maka terjadi berkat yang luar biasa bagi Israel. Tapi pada saat mereka menjauh, mereka tidak lagi peduli, tidak lagi menghormati, tidak lagi menjaga kekudusan, maka meskipun baik itu tabut Allah itu masih ada, tetapi sepertinya tidak punya kuasa di tengah-tengah bangsa Israel. Bayangkan pada saat itu orang Filistin menyerang Israel, Bapak Ibu Saudara. Ini pada zaman Samuel, orang Filistin menyerang Israel dan orang Israel mengalami kekalahan. Karena melihat begitu, bangsa Israel berpikir bahwa dulu pernah di Yeriko, tembok Yeriko, pada saat mereka membawa tabut Allah untuk ikut berperang, maka mereka mengalami kemenangan. Tetapi saat itu Bapak Ibu sekalian, mereka mencoba kembali mengambil baik tabut Allah yang ada di Silo itu, yang mana Imam Eli bersama dengan anak-anaknya menjaganya, mereka bawa ikut berperang. Mereka pikir, wah, ini kalau dibawa tabut ini pasti kita menang. Tapi yang kita mencatat Bapak Ibu sekalian, mereka bawa itu tabut itu untuk berperang. Hofni dan Pinehas ikut bersama-sama. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, bangsa Israel sekali lagi mengalami kekalahan yang besar. Bahkan Bapak Ibu sekalian, 30.000 dari orang Israel itu mati. Bahkan anaknya Hofni dan Pinehas juga, seorang imam anak Eli yang sebagai imam juga mati. Lalu tabut Allah dirampas dan dibawa ke Palestina. Dan pada saat peperangan itu ada seorang yang pergi untuk mendapatkan Eli di Silo, lalu dia kasih tahu bahwa kita kalah dalam peperangan. Anak-anak moyang Hofni dan Pinehas itu juga mati dalam peperangan. Dan satu lagi kabarnya bahwa tabut Allah itu dirampas oleh orang Filistin. Dan hari itu Bapak Ibu sekalian, Imam Eli jatuh dari tempatnya dan dia mati di situ. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu Alkitab mencatat tabut Allah itu dibawa ke Palestina. Lalu ditaruhlah tabut Allah ini bersama dengan tempat berhala mereka. Ditaruhlah tabut Allah itu di sisi Dagon, dewa mereka. Dan Alkitab mencatat pada saat mereka menaruh itu di dekat Dagon, dewa sembahan orang Filistin itu, maka satu pagi mereka melihat bahwa patung Dagon itu mukanya terjelamat ke tanah. Dan terjadi kutuk yang luar biasa di tengah orang Palestina. Jadi Bapak Ibu bisa baca di 1 Samuel dan 2 Samuel. Terjadi kutuk yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka membawa tabut Allah ke bawah ke Palestina. Mereka taruh berjejeran dengan dewa mereka, dewa Dagon.
Dan Bapak Ibu sekalian, terjadi kutub bara yang luar biasa, terjadi hama tikus yang luar biasa di Palestina. Selama 7 bulan itu terjadi, dan akhirnya orang Filistin menyadari bahwa tidak boleh hal ini terjadi. Kita kembalikan tabut Allah ini. Nah, saat kembalinya itulah Bapak Ibu saudara sekalian, Samuel mengurapi Daud. Zaman itulah Samuel Allah mempersiapkan Daud. Dan Alkitab mencatat pada saat Daud dipilih, diurapi menjadi raja, dan Daud memulai pemerintahannya. Maka yang Daud lakukan adalah dia membangun kembali, dia mengambil kembali tampil yang sudah dirampas dibawa ke negara yang lain, bangsa lain. Lalu kembali kepada orang Filistin tadi, dilihatnya mereka mengalami kutub. Itu dikembalikanlah Bapak Ibu. Ada di perbatasan Palestina itu ada sesuatu tempat yang sudah menjadi wilayah dekat wilayah Yerusalem. Lalu mereka mengembalikan tabut itu Bapak Ibu sekalian. Lalu ditaruhlah tabut itu ditaruhnya di ladang seorang yang bernama Yosua. Lalu ditaruhlah dari ladang itu dibawa ke tempat seorang hamba Tuhan, seorang Lewi yang bernama Abinadab. Setelah sampai di Abinadab, nah istilah Daud muncul. Daud sudah diurapi menjadi raja. Dan apa yang Daud lakukan Bapak Ibu sekalian, yang dia lakukan adalah dia pertama-tama saat dia menjadi raja atas Israel, dia diurapi. Maka pertama-tama yang dia persiapkan adalah tempat tabut itu di Yerusalem. Kemah tempat tabut itu. Lalu persoalannya apa? Tabutnya sedang ada di luar Yerusalem, di rumah Abinadab. Oleh sebab itu dia berpikir, bagaimana caranya supaya tabut Allah itu sampai ke Yerusalem? Bagaimana tabut itu diangkut dan dibawa ke Yerusalem? Dan Alkitab mencatat Bapak Ibu yang sudah kita baca tadi. Lalu dia mempersiapkan kereta baru. Dia pergi. Ya, dengan tarian juga mereka bawa dari rumah Abinadab dan juga anaknya Ahio dan Usa tadi yang ada di depan tabut itu, dan Isa yang ada di samping tabut itu. Dan sampai di satu tempat tergelincirlah, ya kan, lembu itu. Lalu Usa mencoba memegang, dan akhirnya dia mengalami kematian. Dan kita membaca tadi bahwa pada saat melihat begitu Daud marah, nggak bisa sampai kalau seperti ini, nggak bisa tabut ini sampai di tempat Yerusalem. Lalu dibawalah ke tempat seorang yang bernama Obed-Edom. Nah, di sini kita belajar Bapak Ibu sekalian bahwa meskipun Obed-Edom melihat bahwa sudah ada sesuatu yang terjadi, bahkan Usa mati di samping Mesbah itu karena kesalahan, tetapi pada saat Daud katakan menaruh tabut Allah itu di rumahnya, yang satu yang terjadi bahwa Obed-Edom tidak merasa takut. Obed-Edom ini Bapak Ibu sekalian, dia adalah seorang Lewi. Dia adalah seorang yang kalau kita baca selanjutnya, dia itu adalah seorang pemain musik yang luar biasa. Lalu ditaruh tabut Allah di rumah Obed-Edom, dan Alkitab mencatat Bapak Ibu sekalian, pada saat tabut Allah itu ditaruh di rumah Obed-Edom, maka apa yang terjadi? Rumah dan keluarga Obed-Edom diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Rumah Obed-Edom diberkati, warganya diberkati, usaha pekerjaannya diberkati, dan kabar ini sampai kepada Daud istana. Dan melihat begitu dakwah, dia tidak boleh lama-lama di sana, karena berkat yang dialami oleh Obed-Edom ini harus juga menjadi sumber berkat di Israel. Lalu Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca selanjutnya apa yang dilakukan Daud tidak lagi sembarangan. Dia bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu dia panggil orang-orang Lewi untuk mengangkut tabut itu dari rumah Obed-Edom. Dan Alkitab mencatat Bapak Ibu sekalian, dipersiapkanlah semua orang Lewi untuk mengangkut tabut itu. Dan pada saat mereka mengangkut tabut itu, Alkitab mencatat bahwa setiap 6 langkah Bapak Ibu dipotong satu lembu jantan dan satu lembu jantan. Artinya dalam setiap 6 langkah ada 2 lembu yang dikorbankan. Ini luar biasa.
Kalau tadi Daud mengangkutnya dengan kereta baru, ya, tetapi itu ternyata salah. Ternyata pada zaman itu orang mengangkut dengan kereta yang seperti itu mengangkut berhala. Allah tidak mau disamakan dengan hal yang demikian. Dan Daud menyadari hal itu. Lalu seperti firman Tuhan bahwa yang melayani Tuhan adalah satu suku yang bernama suku Lewi, maka dipersiapkanlah suku Lewi untuk mengangkut itu. Setiap 6 langkah 2 lembu dipotong. Saya mengukur mencari berapa sih jarak antara rumah Obed-Edom sampai ke kota Daud. Menurut saya itu sekitar Bapak Ibu 13 sampai 15 km. Jadi kalau dihitung-hitung Bapak Ibu sekali 6 langkah itu taruhlah 2 meter. Jadi dihitung-hitung bahwa untuk membawa tabung itu dari rumah Obed-Edom sampai ke kota Daud membutuhkan 20.000 lumur. Jadi harga yang sangat mahal Bapak Ibu sekalian. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Daud. Dia tidak mau melakukan seperti yang sudah dia melihat dia pernah gagal untuk itu. Sebab itu kembali dia membawa tabut itu ke tengah bangsa Israel dengan korban. Karena tidak perlu dengan sukacita bahwa dia tahu bahwa pada saat tabut ini sampai ke kota Daud, pada saat tabut ini sampai ke Yerusalem, maka kota itu akan mengalami berkat yang luar biasa. Seperti apa yang terjadi di rumah Obed-Edom. Obed-Edom diberkati Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada saat tabut itu sampai ke Yerusalem, sampai ke kota Daud, yang dilakukan adalah Daud mempersiapkan para penyanyi, Daud mempersiapkan para pemusik, Daud mempersiapkan para pemuji yang begitu luar biasa. Dan Alkitab mencatat mereka melakukan pujian, penyembahan, tarian kepada Allah itu setiap hari. Bahkan setiap hari itu ada korban pagi dan ada korban petang. Itulah yang dibangun oleh Daud, Bapak Ibu sekalian, pujian, penyembahan. Itulah yang dikatakan oleh pondok, yang dikatakan sebagai pondok Daud yang dibangun oleh Daud. Tetapi itu pernah beriring dengan waktu, maka itu tidak dilakukan lagi pada saat pemerintah Salomo dan seterusnya. Dan akhirnya bangsa Israel keadaannya menjadi merosot. Tapi saya mau bilang pada saat Daud membangun pujian dan penyembahan bagi Allah, pada saat tabut itu ada di kota Daud, maka kota Daud itu menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan. Dia mengalami kemenangan demi kemenangan yang besar. Dia mengalami kejayaan yang luar biasa. Dia mengalami, walaupun dia berperang melawan musuh-musuhnya, maka Daud mengalami kemenangan. Terjadi kemenangan yang besar. Pada saat apa? Pada saat Daud membangun pujian penyembahan, tabut Allah ada di kota. Dan ini adalah gambaran Bapak Ibu sekalian. Saya percaya pribadi kita, keluarga kita, rumah tangga kita akan mengalami keberkatan seperti yang dialami oleh Obed-Edom. Kita akan mengalami keberkatan yang luar biasa seperti yang dialami oleh Israel pada zaman pemerintahan Daud. Saat kita membangun pujian penyembahan bagi Tuhan. Amin. Korban pujian dan penyembahan itu dilakukan Bapak Ibu sekalian. Bahkan ada penafsir mengatakan bahwa mereka melakukan pujian dan penyembahan itu dalam waktu 1 kali 24 jam setiap hari. Ada orang-orang yang sudah ditunjukkan dari orang Lewi. Bisa Bapak Ibu baca di sana bagaimana dia menentukan orang-orang yang akan melayani di depan tabut Allah. Israel mengalami kejayaan. Israel mengalami kelimpahan. Israel mengalami keamanan yang luar biasa pada saat tabut Allah itu ada di tengah-tengah Israel, dan bangsa itu hidup dalam pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Kapan itu terhenti Bapak Ibu? Pada saat dalam pemerintahan Daud, dalam pemerintahan selanjutnya anak-anaknya melanjutkan menjadi raja atas Israel. Sejak Israel dipimpin oleh Salomo, mulai saat itulah terjadi kemerosotan. Akhirnya pujian penyembahan itu pun menjadi hilang. Nah, itulah yang akan dipulihkan oleh Tuhan di akhir zaman, pemulihan pondok Daud. Amin. Kita buka dulu Kisah Para Rasul 15.
Allah mau memulihkan itu kembali dari zaman ini, Bapak Ibu Saudara. Kisah Para Rasul 15, 16 sampai dengan 17. Ini di zaman perjanjian baru, diingatkan kembali. Kisah Para Rasul 15 ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang disebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Bapak Ibu sekalian, pada saat zaman perjanjian baru ini, di zaman gereja Tuhan, di zaman kita ini, Allah mau membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Apa itu? Pujian dan penyembahan. Makanya gereja-gereja sekarang yang tahu perkara ini, dia akan bangun. Karena di akhir zaman ini, Bapak Ibu sekalian, sebelum kedatangan Tuhan, dia akan pulihkan. Dia akan pulihkan pondok Daud yang sudah telah roboh. Jadi gereja harus menangkap perkara ini. Dan ada hal yang terjadi pada saat pujian dan penyembahan pondok Daud itu dipulihkan, Bapak Ibu sekalian. Maka yang terjadi adalah penuaian jiwa. Amin. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, pada saat kita membangun pujian dan penyembahan kepada Tuhan, tarian kepada Tuhan, musik kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah penuaian jiwa. Amin. Nah, kita baca dalam ayat yang 17 ini. Kisah Para Rasul 16 dan 17. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan? Bangun kembali pujian penyembahan pondok Daud yang sudah roboh. Apa yang dilakukan oleh Daud pada zaman pemerintahannya, pada saat mereka melakukannya, bangsa itu diberkati Tuhan dengan luar biasa, dan itu pernah hancur gara-gara penyembahan berhala. Tapi janji Tuhan bahwa dia akan pulihkan itu di akhir zaman itu, di akhir zaman ini dia akan memulihkan pondok Daud yang telah roboh itu. Artinya pujian penyembahan dilakukan oleh gereja Tuhan, pujian penyembahan, tarian, musik dikerjakan oleh gereja Tuhan, maka yang terjadi adalah penuaian jiwa. Amin. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Kalau kita pikir nggak nyambung, kan? Nggak nyambung. Tetapi itulah firman Tuhan. Saat kita menaikkan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan, saat kita mengagungkan Dia, memuliakan Dia dengan pujian penyembahan kita, dengan tarian, dengan musik, maka ada ayat 17 yang bilang, supaya semua orang lain mencari Tuhan. Orang akan mencari Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari setiap pribadi kita bangun sebuah kehidupan yang bersekutu dengan Tuhan, bangun sebuah kehidupan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi bukan hanya kita berkumpul begini, tetapi di rumah kita masing-masing. Pagi-pagi kita sebelum kita melakukan aktivitas, kita bangun tidur, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita lakukan penyembahan kita kepada Tuhan. Jam 4 kita bangun, sembah Tuhan. Meskipun rasanya malas, meskipun rasanya seperti aduh, rasanya lebih enak tidur, tetapi katakan kepada diri, aku mau menyembah Tuhan. Kita harus menang dalam perkara itu. Amin. Itu kita memang capek. Memang kita banyak pekerjaan, bisa banyak pergumulan juga bisa mempengaruhi. Tetapi kita mengambil keputusan, aku mau menyembah Tuhan, aku mau meninggikan Tuhan, aku mau memuliakan Tuhan, aku mau menaikkan pujian bagi. Saat kita hidup dalam pujian penyembahan itu kepada Tuhan, setiap pribadi dan semua kita sebagai jemaat Tuhan dan para pelayan Tuhan di Banjar Seluruh Tuhan membangun perkara itu, maka saat kita bersama-sama berkumpul di tempat ini, maka seperti api yang besar, amin, berkumpul memuji menyembah dan segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Dan perkara itu akan mengubah atmosfer rohani.
pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah terjadi penuaian jiwa, bangun sebuah kehidupan puja dan penyembahan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi bangsa yang tidak mengenal Allah akan melihat saat hidupmu dalam pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Banyak gereja yang sudah melakukan perkara ini. Mereka yang sudah paham perkara ini mereka akan lakukan. Ada gereja yang mereka online dalam pujian penyembahan mereka bagi Tuhan. Saya teringat di gerejanya Pak Yakub Nahwa itu, mereka melakukan dosa malaman itu tiap malam Bapak Ibu, tapi mereka bergiliran bukan itu aja orangnya. Kalau itu aja orangnya ya kapan waktu itu kita enggak, itu bergiliran. Tapi kita belum bisa seperti mereka. Yang kita mulai sekarang adalah bangun kehidupan pribadi kita, persekutuan kita dengan Tuhan, pujian, doa, baca firman. Itu kita sedang membangun roh kita. Amin. Jadi pada saat kita membangun pondok Daud itu roh itu, maka akan terjadi penuaian. Itu yang pertama. Hal yang kedua Bapak Ibu sekalian, bahwa pada saat gereja membangun sebuah pujian penyembahan bagi Tuhan, maka yang terjadi adalah pemulihan. Amin. Akan terjadi pemulihan. Bapak Ibu, saya tahu bahwa pada saat kita mulai memuji Tuhan, sebelum kita memuji Tuhan, maka yang menjadi pikiran kita, aduh bagaimana ya pergumulan, aduh bagaimana ya uang sekolah, aduh bagaimana biaya ini itu dan lain sebagainya. Pikiran kita kemana-mana. Tetapi pada saat kita mulai menaikkan pujian penyembahan kita, maka pemikiran kita mulai terfokus kepada Tuhan. Amin. Yang tadinya kita datang dengan beban berat, yang tadinya kita datang dalam keadaan pergumulan, yang tadinya kita datang membawa persoalan kita, saat kita mulai menyembah Tuhan, kita tidak lagi berfokus kepada masalah kita. Kita tidak lagi berfokus kepada pergumulan kita. Kita tidak lagi berfokus kepada masalah yang sedang kita hadapi. Tapi saat kita menaikkan pujian penyembahan kita, maka hati kita, pikiran kita berfokus kepada Tuhan. Dan saya mau bilang, pada saat kita berfokus kepada Tuhan, Dia menarik kita, Dia membawa kita, Dia menaruh iman dan pengharapan dalam hidup kita. Meskipun masalah itu tetap ada, tapi kita mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Masalahnya mungkin tetap ada, tapi kita diberikan kapasitas, kita diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Pergumulan ada, tetapi saat kita menyembah Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru, ada kekuatan yang baru yang diberikan kepada kita. Itu yang memampukan kita untuk terus melangkah, itu yang memampukan kita untuk terus bergerak maju. Di situ kuncinya, Bapak Ibu sekalian. Semua orang punya pergumulan, tetapi pada saat dia merenung, tinggal dalam pergumulan itu, tidak mau menyembah Tuhan, maka dia menjadi tetap khawatir, tetap takut dalam hidupnya. Tapi pada saat kita, meskipun dalam persoalan yang sedang kita hadapi, kekhawatiran, ketakutan kita, kalau kita datang dan menyembah Tuhan, maka kita diberikan kekuatan yang baru. Itulah pemulihan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Oleh sebab itu, meskipun ada persoalan, jangan jauh dari Tuhan. Karena ada persoalan, jadi malas menyembah Tuhan, dia tambah tertekan. Kalaupun ada persoalan, kita ambil keputusan untuk menyembah Tuhan. Amin. Maka disitulah kita mendapatkan kekuatan yang baru. Disitulah kita mendapatkan pemulihan yang baru. Hati kita dipulihkan. Yang tadinya kita khawatir, menjadi ada suatu pengharapan yang baru. Yang tadinya kita merasa takut, lalu pada kita menyembah Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan, Dia memberikan kita pengharapan. Itulah pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita saat kita hidup dalam pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Itu mujizat Bapak Ibu sekalian. Kalau orang dunia ini pernah dia stres, dia cari tempat hiburan, dia cari tempat yang membuat dia melupakan masalahnya. Tetapi anak Tuhan, kita semua ada tempat ini, ada solusi,
sembahlah Dia. Amin. Datanglah pujilah Dia, maka terjadi pemulihan yang besar dalam kehidupan kita. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita menaikkan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan, maka hidup kita diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Seperti apa yang dilalui oleh Obed-Edom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat tabut Allah itu ada dalam rumahnya, pada saat tabut Allah itu ada dalam keluarganya, artinya ada kehadiran Allah dalam rumah tangganya, ada kehadiran Allah dalam keluarganya. Maka kita mencatat warga Obed-Edom adalah warga yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Obed-Edom itu orang biasa, Bapak Ibu sekalian, orang Lewi biasa yang melayani di rumah Tuhan. Orang biasa, tapi pada saat ada tabut Allah, ada pujian penyembahan di dalam rumahnya, maka Obed-Edom pun menjadi dikenal karena diberkati oleh Tuhan. Bayangkan, dia adalah orang biasa. Kabar itu sampai kepada Daud seorang raja. Bapak Ibu, kalau kita orang biasa, kalau kita orang tidak dikenal orang, tapi saya bilang kalau kita hidup dalam pujian penyembah, kalau Allah itu hadir dalam hidup kita, kalau Allah itu hadir di tengah-tengah keluarga rumah tangga kita, maka kita akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Bangun itu saja Bapak Ibu sekalian. Obed-Edom orang biasa, tetapi pada saat ada pujian penyembah, ada Allah hadir di tengah keluarganya, Allah hadir di tengah rumah tangganya, maka dia adalah keluarga rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Mau diberkati Tuhan? Bangunlah kehidupan pribadi. Biarlah Tuhan hadir di rumah tangga. Biarlah Tuhan hadir dalam pribadi. Sekali lagi, walaupun kita orang biasa, tapi kita punya Allah yang luar biasa. Kalau Allah yang luar biasa itu hadir di tengah rumah tangga kita, Allah yang luar biasa itu hadir di tengah rumah tangga kita, maka kita pun menjadi orang luar biasa. Amin. Obed-Edom diberkati dan dia menjadi berkat. Dia menjadi kesaksian. Dan Daud, Bapak Ibu sekalian, melihat perkara itu. Wah, jadi harus cepat dibawa supaya Israel diberkati Tuhan. Dan dia bawa seperti kita bahas. Pada saat tabut itu ada di tengah-tengah bangsa Israel. Pada saat tabut itu dibawa di tengah bangsa kota Daud, maka yang terjadi, kota itu diberkati oleh Tuhan. Bangsa itu diberkati oleh Tuhan, dikaruniakan kejayaan, dikaruniakan sukacita, dikaruniakan keberkatan, kelimpahan, keamanan bagi bangsa. Meskipun dia berangkat berperang, maka dia akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kalau kita membangun pujian penyembahan bagi Tuhan, maka hidup kita akan diberkati Tuhan. Amin. Mari semua kita gereja Tuhan, pribadi-pribadi, rumah tangga, keluarga-keluarga, bahkan gereja, bagi seluruh Tuhan, mari kita bangun bersama. Kita bangun pujian penyembahan, sorak-sorai sukacita dengan gambus dan kecapi bagi kemuliaan Tuhan. Saat kita lakukan itu, Bapak Ibu sekalian, maka yang terjadi adalah pertama tadi adalah penilaian jiwa. Amin. Penilaian jiwa itu pasti terjadi, dan orang akan melihat, menjadi kesaksian. Pribadi kita menjadi kesaksian, rumah tangga kita menjadi kesaksian, gereja di mana kita melayani pun menjadi kesaksian. Bukan yang biasa. Makanya Bapak Ibu, saya selalu berdoa supaya kita memiliki api yang baru. Kalau kita menyadari, kok rasanya melayani itu biasa aja, nah ada yang salah. Tapi kalau di dalam hati itu ada satu gejolak, ada suatu yang bergairah, itu nyala-nyala, itu roh Tuhan sedang bekerja. Amin. Dalam doa pribadi
pribadi, dalam doa keluarga, kita minta api yang baru. Contoh saudara, pada saat para rasul yang menerima api Pentakosta itu, mereka menerima api Pentakosta seperti lidah-lidah api yang hinggap pada mereka. Lalu apa yang terjadi pada saat api Roh Kudus itu hinggap pada semua murid yang tadinya mereka orang yang penakut? Petrus menyangkal Yesus. Kenapa? Karena dia takut kepada orang Yahudi. Ya kan? Semua murid yang lain tunggang langgang pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena rasa takut. Jangan sampai saya juga ditangkap disalib seperti Yesus. Mereka takut. Tetapi pada saat Roh Kudus hinggap pada mereka, pada saat Roh Kudus itu dicurahkan pada hari Pentakosta, maka yang terjadi, Petrus berdiri dan berkata, "Hai orang Yahudi, dengarlah." Tadi dia takut sama orang Yahudi, Bapak Ibu. Takut ditangkap, takut disalib seperti Yesus. Tetapi saat Roh Kudus dicurahkan, api Roh Kudus dicurahkan dalam hatinya, dalam hidupnya, maka dia memiliki keberanian yang luar biasa. Dia bangkit berdiri, dia berkhotbah, dia menceritakan tentang Yesus. Kalau tadi dia takut ditangkap, takut dihukum, tetapi pada saat Roh Kudus memenuhi hati dan hidupnya, dia memiliki keberanian yang luar biasa. Dia berdiri dan dia berkhotbah. Alkitab mencatat 3.000 orang bertobat. Kenapa? Karena ada Roh Kudus, ada api Tuhan yang menjamah kehidupan. Inilah yang kita perlukan. Inilah yang gereja perlukan. Inilah yang pribadi kita perlukan dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, bukan. Tapi yang kita andalkan adalah api Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Saat kita membangun perkara itu, saya percaya bahwa semua kita akan Tuhan pakai dengan heran dan luar biasa. Semua kita akan Tuhan pakai dengan kuasa, dengan keberanian, dengan gairah. Meskipun banyak tantangan, tapi tidak merasa takut. Seperti apa yang dilakukan oleh para murid. Para murid itu Bapak Ibu saat mereka menerima api Roh Kudus itu nggak ada kendor-kendornya melayani Tuhan. Sampai hari matinya Petrus, dia dibawa ke Roma. Pada saat dia ditangkap, dia bilang kepada orang yang akan menghukumnya, "Jangan salib aku, kepala aku di atas. Aku tidak layak. Salibkan saya ini dan kepala saya ke bawah." Itu sejarah gereja mencatat itu. Mengapa mereka berani seberani itu? Karena ada kuasa Roh Kudus yang tidak pernah memberikan mereka rasa takut. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang pribadi kita butuhkan. Inilah yang gereja kita butuhkan. Untuk kita boleh menjadi saksi, untuk kita boleh menjadi berkat, untuk kita boleh menuai jiwa bagi Tuhan. Mari bangun sebuah kehidupan pujian penyembahan bagi Tuhan. Biarlah api Roh Kudus itu dicurahkan dalam hati kita. Jangan kita suam-suam atau biasa-biasa. Kita minta api Roh Kudus memenuhi hati kita, memenuhi hidup kita. Dan saat api Roh Kudus itu memenuhi hati kita selagi, maka kita akan bersaksi, maka kita akan memberitakan firman dengan kuasa. Kalau ada orang sakit, kita doakan supaya kuasa Allah menyertai apa yang kita kerjakan. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita bangun selagi, mari kita bangun sebuah kehidupan pujian, penyembahan. Kita bangun kembali pondok Daud yang telah roboh itu. Karena sebelum akhir zaman tiba, sebelum kedatangan Tuhan tiba, maka perkara ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Pujian, penyembahan bagi Tuhan. Kenapa? Karena dalam kerajaan surga yang ada adalah pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Bagaimana kita bisa masuk ke sana kalau kita tidak terbiasa mulai dari muka bumi ini? Makanya gereja harus membangun ini supaya setiap jemaat Tuhan sudah terbiasa hidup dalam pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Nah, saat kita masuk ke dalam kerajaan surga, kita tidak menjadi orang asing. Malaikat yang satu menyembah, kita diam aja. Tidak. Semua kita bangun. Semua kita sudah memiliki sebuah kebiasaan. Semua kita sudah memiliki sebuah kehidupan yang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Itulah firman Tuhan buat kita. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu saudara,
sekalian, saat kita membangun pujian penyembahan bagi Allah, ada satu korban yang sudah datang ke dunia. Dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia rela mati buat kita. Dialah korban. Kita tidak membutuhkan kambing domba lagi seperti yang dilakukan oleh Daud. Dia mengorbankan kambing, dia mengorbankan lembu, tetapi ada darah Yesus yang sudah menjadi korban buat kita. Tersedia korbannya buat kita, Bapak Ibu. Dialah korban yang melayani kita, yang membuat kita tidak takut lagi untuk menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Karena kita sudah ditebus, kita sudah dilayani oleh darahnya yang kudus. Dia sudah melayani kita. Maka yang kita lakukan hari ini adalah mengucap syukur saja kepada Dia. Seperti Daud berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya selalu baru setiap hari. Saudara dan saya ini semua adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan manusia pribadi kita menaikkan syukur kepada Dia, menaikkan penyembahan kita kepada Dia. Haleluya. Sebab Dia layak, sebab Dia layak menerima hormat. Haleluya. Yesus kami punya, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Masuk lagi sama-sama katakan, Yesus kami puja.
kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami mau bangun itu. Kami minta api yang baru. Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak Ibu yang rindu minta api yang baru hari ini, mari angkat tanganmu. Dia hadir di tempat ini. Orang masa kata-kata dalam musik. Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Kami minta api yang baru. Api yang baru dikembangkan oleh pribadi kami. Dalam nama Yesus. Penuh saya pribadi kami dengan urapan yang baru. Penuh kami dengan kuasa baru. Sehingga membuat kami tidak pernah menjadi takut lagi. Oh, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat siang hari ini. Kami berdoa dan kami minta sekali lagi api yang baru dari Tuhan. Mari kami dengan roh kudus-Mu, karya yang baru, roh yang menyala-nyala, hati yang bertawakal bagi Tuhan untuk melayani Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Bawa kami untuk hidup di dalamnya. Segala hormat dan puji dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami berucap syukur, dan kami percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Saya minta dengan hormat Ibu Nina membawa kita dalam doa. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Kita akan mengangkat pujian kita. Yesus kekasih jiwaku.
persilakan kepada Bapak Kutman Tarung untuk membacakan doa kita. Salam Bapak Ibu, terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih atas kesempatannya. Kita akan membacakan warta untuk minggu yang kemarin, yaitu kolekte ibadah kita pada minggu kemarin, minggu tanggal 12 April 2026. Kantong pertama berjumlah 191.000, kantong kedua untuk kas Natal 60.000. Kolekte ibadah puasa di tempat Bapak Gembala Kamis tanggal 16 April berjumlah 59.000, dan untuk perpuluhan minggu tanggal 12 April 2026, satu dari keluarga Bapak Eli Paliadi Jemaat GPI Barigas Sandung Tambun. Terus yang kedua dari Jemaat GPI Barigas Sandung Tambun. Terus yang ketiga dari saya sendiri. Terus yang keempat dari saudara Yeskel Kennedy Peru. Sumbangan untuk acara ibadah Paskah Unity Jumat tanggal 24 April 2026, nomor 1 dari Bapak Gembala, terus nomor yang kedua dari Bapak Yohanes Indo, nomor yang ketiga dari saya sendiri, nomor keempat dari Bapak Simpson, terus yang kelima dari Bapak Tisas Menjuta. Kegiatannya nanti ibadah Paskah di Barigas Kemenangan tanggal 24 April 2026. Terus untuk pengeluaran kas gereja tanggal 12 April 2026 beli baterai untuk mic kita untuk kebaktian berjumlah 57.000. Tanggal 14 April 2026 kita beli beras 10 kilo, terus air 1 dus 178.000, yaitu untuk kebaktian kita kemarin di Barigas Kemenangan sekaligus rapat untuk acara kebaktian Paskah kita. Terus tanggal 15 April 2026 kita beli kain untuk stola panjang 6 meter kali 60.000 yang berjumlah 360.000. Dan kita ada kegiatan gathering Gereja Barigas Lumbung Tuayan, yaitu yang diadakan pada tanggal 25-26 Juni 2026. Kegiatan dilakukan di Agro Manasa Tangkiling, dan kita akan membuka janji iman ya. Janji iman bagi jemaatnya. Kemarin dana kita hitung dananya sekitar kurang lebih 3 juta total dananya yang kita perlukan untuk kegiatan gathering itu. Jadi dari hitung-hitung kemarin Ibu Bendahara satu orang 100.000. Dan untuk jadwal kita kegiatan minggu ini yaitu kita ada menara doa tiap hari Selasa jam 2 siang sampai dengan selesai. Terus hari Rabu kita ada doa puasa jam 6 sampai selesai. Hari Kamis kunjungan dan penginjilan. Hari Jumat persekutuan doa. Dan hari Sabtu untuk latihan ibadah. Pokok-pokok doa kita, doakan Palangkaraya dan Kalimantan Tengah supaya terjadi penuaian jiwa-jiwa. Doakan gereja kita Barigas Lumbung Tuayan, gembala, pengerja, dan seluruh jemaat. Doakan untuk tanah dan gedung gereja tempat kita beribadah. Saling mendoakan
satu dengan yang lain. Demikian warta Jumat hari ini. Terima kasih. Baik, kita akan mengakhiri barang kita. Saya undang Bapak Gembala. Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kegiatan kita sepanjang minggu ini di hari Selasa kita ada menara doa. Rabu seperti biasa kita ada doa puasa. Dan hari Jumat jangan lupa Bapak Ibu sekalian ada ibadah Paskah Barigas Unity. Jadi sekaligus mengenang pelayanan Gembala Senior Barigas. Jumat tanggal 24 April 2026 jam 5 sore di Gedung Giri Barigas Kemenangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita bisa hadir bersama-sama untuk menghadiri acara Paskah bersama ini. Ini tergabung dari gereja-gereja, ada yang dari Kasongan, ada yang dari Hafalan, dari Bareng Lambang, harusnya dari Sabun untuk mereka bisa hadir. Dan kita hadir Bapak Ibu sama-sama ya. Dan juga masih terbuka bagi Bapak Ibu yang untuk menabur dalam ibadah Paskah Barigas Unity ini. Silakan Bapak Ibu sekalian. Dan juga gereja mengucapkan terima kasih untuk Natulang Sultan sudah berikan hari ini buat kita. Terima kasih Natulang ya. Dan juga Pak Filipus yang sudah memberikan kipas angin buat kita. Terima kasih ya Pak ya. Memberikan kopi. Wow, itu yang kami minum kalau di rumah itu Pak. Kalau kami minum kopi itu lalu ingat Pak Filipus gitu. Terima kasih ya Pak ya. Minum Natulang juga. Terima kasih semua. Puji Tuhan. Dan tetap semangat, amin. Jadi hari Jumat sekali lagi kita ada ibadah Paskah Barigas Unity. Kita penting itu Bapak Ibu sekalian supaya kita mengenal Barigas itu ada beberapa di kota ini dan juga di daerah. Kita berkenalan dengan sebuah seniman kita, mungkin kita belum pernah datang ya. Puji Tuhan, itu saja Bapak Ibu sekalian. Ada lagi? Untuk latihan ada apa? Doa. Oh, doa Rabu digabung ya? Hari Selasa gitu ya. Hari Selasa Pak. Jadi kita gabung aja biar ada jarak karena mungkin mereka mau latihan juga. Ya, tetap semangat, puji Tuhan. Bapak Ibu, mari bangkit berdiri. Jam 5, tanggal 24 jam 5. Kami memuji kebesaran. Bersyukur Tuhan hari ini kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada saat siang hari ini. Tuhan memberkati setiap pribadi kami, rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, hamba-hamba-Mu yang bekerja sebagai penjual sembako, jual air minum, jual mobil, jual jasa, bahkan pegawai negeri, guru, pegawai swasta, apapun tugas pekerjaan kami Tuhan, apapun semuanya Tuhan, diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, dicurahkan Tuhan berlimpah-limpah atas setiap
pribadi dan keluarga rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau sumber segala-galanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah juga saudara kami yang tidak bisa hadir bersama kami. Mungkin mereka dalam segala kelemahan mereka, dalam pergumulan mereka, mungkin juga ada yang sakit. Kami berdoa, Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan berkatilah mereka juga untuk di waktu ke depan kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Engkau di tempat ini. Kami juga berdoa, berkatilah tempat ini, berkatilah Pak Kardinal Taro, berkatilah istri, anaknya, keluarga rumah tangganya, usaha dan pekerjaannya, diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan memberkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan kami berdoa untuk gereja di mana kami melayani. Kami percaya gereja ini ada termaksud penyelamatan jiwa bagi kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami berdoa Tuhan Yesus, berkatilah gereja, Engkaulah kepala gereja. Kami percaya Engkau yang mendirikan jemaat-Mu dan alam maut tidak menguasainya. Apa yang kami ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kami lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Kami percaya apa yang dibutuhkan gereja-Mu sudah disediakan oleh Tuhan, sudah dicurahkan dari surga untuk kebutuhan, baik itu tanah, baik itu pembangunan gedung gereja, baik itu kebutuhan untuk pembangunan gedung gereja, semua sudah disediakan oleh Tuhan di tempat yang tepat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, diberkatilah setiap pribadi kami sekali lagi, usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah Engkau Allah kami kekal selamanya. Bahkan juga Tuhan kami berdoa untuk kegiatan kami mulai sepanjang minggu ini Tuhan, baik itu dalam doa puasa, bahkan juga Tuhan ibadah Barigas Unity. Kami berdoa Tuhan berikan cuaca yang baik supaya banyak orang mendengar kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena biaya yang kami butuhkan, yang kami perlukan, kami percaya Tuhan menyediakannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, terpujilah Engkau Allah kami kekal selamanya. Bapak Ibu, mari kita terima berkat daripada Tuhan sebelum kita pulang. Berkat anugerah kasih karunia damai sejahtera, berkat Abraham, Ishak, Yakub mengalir melimpah atas hidup kita. Diberkatilah kita di ladang, diberkatilah kita di kota, diberkatilah segala usaha pekerjaan dan pelayanan kita, diberkatilah anak-anak kita, studi anak-anak kita, lumbung-lumbung kita semua diberkati. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur dan kami percaya. Sama-sama kita katakan amin. Bapa, terima kasih. Selamat pandemi. Ini apa? Ini siapa yang mana? Kami